Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Isnaidi Desriantoro. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Nah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Suhaimi SPD MPD dan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Lisda Hasmianti, kedua Meldawati, ketiga Maimunah, dan yang keempat adalah saya sendiri. Yang kelima Jihan Noviria Salsadila, dan yang terakhir adalah Maksum Abdillah. Oke, kita masuk ke bagian A. Oke, teknik pengumpulan data. Nah, pengertian teknik pengumpulan data diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam suatu studi penelitian. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi partisipasi, wawancara, angket, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Langsung kita bahas ke bagian teknik observasi partisipasi. Oke, menurut Sugiono, dalam observasi partisipasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Nah, oke, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah teknik wawancara atau interview. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu. Nah, yang ketiga adalah teknik angket kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan untuk memperoleh data keaktifan belajar yang dapat diungkap dari diri siswa. Nah, teknik ini juga dapat digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data berupa catatan maupun dokumen tertulis lainnya. Oke, kita meloncat ke bagian selanjutnya lagi. Bagian B, teknik pengolahan data. Nah, ada tahap-tahapan dalam pengolahan data. Yang paling pertama itu adalah 1. Editing data. Proses editing merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang terkumpul. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan yang ada di lapangan dan bersifat korektif. Oke, itu tadi. Dan yang kedua adalah pengembangan variabel, yaitu spesifikasi semua variabel yang diperlukan oleh peneliti yang mencakup dalam data yang sudah terkumpul, atau dengan kata lain, apakah semua variabel yang diperlukan sudah termasuk dalam data. Jika belum, berarti data yang terkumpul belum lengkap atau belum mencakup semua variabel yang diteliti. Oke. Yang ketiga adalah pengkodean data atau coding. Coding yaitu pemberian atau pembuatan kode pada tiap-tiap data yang termasuk ke dalam kategori yang sama. Itu tadi. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf yang memberikan petunjuk identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Masuk bagian keempat, cek kesalahan. Peneliti melakukan pengecekan kesalahan pada data sebelum dimasukkan ke dalam komputer untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang serius. Nah, yang kelima adalah membuat struktur data. Peneliti membuat struktur data yang mencakup semua data yang dibutuhkan untuk dianalisis, kemudian dipindahkan ke dalam. Oke. Nah, yang ketiga adalah teknik penyajian data. Oke, bagaimana cara data itu disajikan? Yang pertama adalah pengertian penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Yang kedua, tujuan penyajian data. Penyajian data mempunyai dua tujuan, yaitu A. Penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Yang kedua, atau B. Penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. Oke. Nah, dan yang ketiga adalah bentuk data yang disajikan. Yang pertama itu ada skor.
Data berbentuk skor merupakan data asli hasil pengukuran. Data ini langsung diambil berdasarkan hasil pengukuran variabel tertentu atau responden. Yang kedua ada persentase. Data dapat disajikan dalam bentuk persentase. Skor diubah menjadi persentase dengan cara membagi suatu skor dengan totalnya dan mengalihkan 100. Misalnya, siswa yang tidak lulus ujian adalah 15 dari 50 orang peserta ujian. Data yang siswa tidak lulus adalah 15 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 30%. Data bentuk persentase biasanya dipilih bila ingin mengetahui posisi data di antara total keseluruhan. Yang ketiga ada indeks. Data yang disajikan juga dapat diubah ke dalam bentuk indeks. Seperti juga penyajian data menggunakan persentase. Pengubahan ke dalam angka indeks juga dapat dimasukkan untuk mengetahui nilai suatu skor di antara keseluruhan datanya. Oke. Masuk ke dalam tabel. Nah, tabel ini merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Nah, tabel ini mempunyai beberapa komponen, yaitu nomor, tabel, judul tabel, baris, kolom, sel, dan sumber. Oke, contohnya bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya ada macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tadi kita bahas tabel. Kemudian ada lagi macam-macam penyajiannya. Yang pertama nomor 1, tabel baris kolom. Nah, tabel ini memuat keterangan yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan merupakan data kuantitatif yang dapat dibuat menjadi beberapa kelompok lagi. Oke, contohnya bisa dilihat di sini tentang data ini. Selanjutnya kita ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyusun distribusi datanya dalam frekuensi. Tabel ini kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi bergolong. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini adalah tabel yang digunakan untuk menyusun distribusi data dalam frekuensi dengan distribusi yang bersifat tunggal. Contohnya bisa dilihat di sini tabelnya bagaimana. Dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi bergolong. Ini adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data dalam frekuensi dengan distribusi data bergolong. Penggolongan distribusi dapat dilakukan untuk makin memudahkan memahami data. Contohnya bisa kalian lihat lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita ke tabel kontingensi atau tabel faktorial. Oke, tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor variabel atau lebih dalam satu perpaduan baris dan kolom. Contohnya bisa dilihat di sini. Nice. Kita meloncat ke diagram grafik. Diagram atau grafik. Oke. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar seperti ini teman. Sehingga penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Grafik atau diagram biasanya dibuat berdasarkan tabel. Oleh karena itu grafik merupakan visualisasi data pada tabel. Oke. Nah, ini nanti ada lagi pembagiannya. Oke, langsung saja kita jabarkan pembagiannya. Yang pertama, ada diagram lingkaran, pie chart. Oke. Biasanya digunakan untuk melihat komposisi data dalam berbagai kelompok. Contoh, diagram lingkaran yang memperlihatkan komposisi responden penelitian berdasarkan kelamin. Oke. Bisa dipahami? Langsung lanjut lagi. Ke nomor 2, diagram batang. Nah, diagram ini biasanya digunakan
untuk melihat perbandingan data berdasarkan panjang batang dalam suatu diagram. Contoh, diagram batang yang memperlihatkan perbandingan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu sebagai berikut. Lagi bisa di sini, ini adalah bentuk diagram batang. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 3. Ada lagi ini namanya diagram garis. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan suatu kondisi. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa juga turun. Oke, hal ini akan nampak secara visual dalam bentuk garis. Nah, sebagai contoh, saya akan menyajikan tabel dan grafik garis yang memperlihatkan perkembangan jumlah siswa pada satu sekolah dalam kurun waktu 10 tahun. Ini bisa dilihat di sini contohnya seperti apa. Oke. Nah, yang keempat ada grafik histogram frekuensi. Nah, histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi yang diubah dalam bentuk diagram batang. Contoh grafik histogram. Frekuensi skor kompetensi profesional guru sebagai berikut. Bisa dilihat lagi di sini bentuknya bagaimana. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita masuk ke bagian C, penyajian data narasi. Oke. Penyajian data dengan narasi mengandung pengertian bahwa hasil penelitian itu disampaikan menggunakan kalimat. Pada teknik ini sangatlah penting penggunaan kalimat yang efektif serta ketepatan pemilihan diksi dan gaya bahasa. Untuk ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Laporan penelitian merupakan jenis karya tulis ilmiah, sehingga gaya bahasanya harus resmi dengan aturan ejaan yang baku, seperti penggunaan tanda baca, huruf besar, dan cetak miring. Penulisan tanda baca selalu mengikuti atau menyatu dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya, spasi huruf diikuti kalimat berikutnya. Oke. Ya. Jadi itu tadi hasil dari makalah kelompok 9 metodologi penelitian. Saya dan kelompok mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ajukan.